Perkenalkan, nama saya Indri Astuti, Prodi Statistika semester 5. Di sini saya akan membuat video tugas metodologi penelitian, yaitu laporan penelitian dengan judul penerapan metode Cummins Clustering pada pengelompokan DBD di Provinsi NTB tahun 2021. Selanjutnya, subbab yang akan dibahas yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Selanjutnya kita ke latar belakang yang dimana penyakit demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama masyarakat Indonesia. Penyakit ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ini kerap terjadi saat musim hujan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan menunjukkan ada 73.518 kasus DBD di Indonesia sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut menurun 32,12% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1.303 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus DBD di NTB tercatat sebanyak 2.804 kasus dengan rincian kasus per kabupaten atau kota. Kota Mataram sebanyak 536 kasus, disusul Kabupaten Lombok Timur 484 kasus, Kabupaten Sumbawa 398 kasus, Kabupaten Dompu 391 kasus, Kabupaten Lombok Barat 222 kasus, Kabupaten Lombok Utara 154 kasus, Kabupaten Bima 149 kasus, Kabupaten Sumbawa Barat 142 kasus, Kota Bima sebanyak 139 kasus, dan Kabupaten Lombok Tengah hanya 82 kasus. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran kasus DBD di Provinsi NTB secara umum. Yang kedua, berapa jumlah klaster yang terbentuk berdasarkan penyebaran kasus DBD di Provinsi NTB tahun 2021. Yang ketiga, kabupaten mana saja yang paling banyak terjangkit DBD di Provinsi NTB. Selanjutnya, sebelum ke jenis dan sumber data, di sini saya akan menjelaskan apa itu klaster dan Cummins. Klaster adalah proses pengelompokan satu set objek data atau klaster sehingga benda-benda dalam suatu kelompok memiliki kesamaan yang tinggi. Sedangkan Cummins adalah salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning atau yang biasa disebut pendekatan machine learning yang menggunakan algoritma untuk menganalisis dan menemukan pola dari suatu data tanpa bantuan maupun intervensi dari manusia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder atau biasa disebut data kuantitatif yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan. Data kuantitatif yang diperlukan adalah data DBD di Provinsi NTB yang diambil langsung dari data 1 NTB tahun 2021. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel yang pertama itu jumlah kasus, yang kedua meninggal, yang ketiga CFR persen atau persentase kematian. Sebelum ke teknik analisis data, yang perlu kita ketahui yaitu penelitian relevan yang saya gunakan. Yang pertama itu penerapan algoritma Cummins untuk clustering data tempat penyebaran jentik nyamuk Aedes aegypti pada Kelurahan Sumampir, Banyumas. Perbedaannya itu di sini tuh mulai dari bentuk yang dikelompokkan itu, kalau di studi kasus saya itu berdasarkan kabupaten atau provinsi di NTB, dan untuk yang kedua itu clustering penyakit DBD pada Rumah Sakit Dharma Kerti menggunakan algoritma Cummins clustering. Keterbaruan dari metode yang saya gunakan itu yaitu terdapatnya pemetaan klasternya. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam data ini yaitu pemilihan jumlah klaster K. Yang kedua, inisialisasi ke pusat klaster dilakukan dengan berbagai cara, namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random. Yang ketiga, alokasikan semua data atau objek ke klaster terdekat. Dan yang terakhir, hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster. Di sini bisa dilihat studi kasusnya itu ada kabupaten di Provinsi NTB dengan jumlah 10 kabupaten. Di sini untuk deskripsi datanya itu
persentase DBD di Provinsi NTB, jumlah kasus meninggal dan CFR di provinsi meninggal akibat DBD dengan persentase 1%, sedangkan kasus CFR sebesar 28%, dan untuk jumlah kasus DBD di provinsi sebesar 71%. Selanjutnya ke statistika deskriptif, di mana di sini merupakan statistika deskriptif 5 serangkai dari variabel yang digunakan. Yang pertama itu jumlah kasus DBD di Provinsi NTB tahun 2021 berdasarkan jumlah kasus terendah sebanyak 82 berada di Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan jumlah jiwa terbanyak berada di Kota Mataram sebesar 536 jiwa. Meninggal dengan jumlah jiwa terendah sebanyak 0 berada di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Kota Bima, dan Sumbawa Barat, sedangkan yang jumlah yang meninggal terbanyak berada di Dompu sebesar 5 jiwa. CFR persen dengan jumlah terendah di 0 Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Kota Bima, dan Sumbawa Barat, dan jumlah CFR terbanyak sebesar 3,70% berada di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya di sini analisis Kamin clustering, di mana klaster yang berwarna merah itu merupakan klaster pertama yang terdapat di Lombok Utara, Sumbawa Barat, Bima, Lombok Barat, dan untuk klaster keduanya itu yang merupakan warna hijau, yang dimana terdapat Kota Mataram, Dompu, Sumbawa, dan Lombok Timur. Dan untuk klaster ketiganya itu yang termasuk adalah Kota Bima dan Lombok Tengah. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, jumlah kasus DBD di Provinsi NTB tahun 2021 berdasarkan jumlah kasus terendah sebanyak 82 berada di Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan jumlah jiwa terbanyak berada di Kota Mataram sebesar 536 jiwa. Meninggal dengan jumlah jiwa terendah sebanyak 0 berada di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Kota Bima, dan Sumbawa Barat, sedangkan jumlah yang meninggal terbanyak berada di Dompu sebesar 5 jiwa. CFR dengan jumlah terendah 0 di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Kota Bima, dan Sumbawa Barat, dan jumlah CFR terbanyak sebesar 3,70% berada di Kabupaten Lombok Tengah. Yang kedua, terdapat 3 klaster, dan hasil analisis yang dihasilkan klaster pertama adalah titik yang berwarna merah dengan 4 kabupaten, klaster kedua pada titik yang berwarna hijau dengan 4 kabupaten, dan klaster 3 pada titik berwarna biru dengan 2 kabupaten. Untuk yang ketiga, klaster 1 dan klaster 3. Klaster 1 terdapat Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa Barat, Bima, Lombok Barat, dan untuk klaster 3 terdapat Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Kota Mataram. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.